Yesus itu beda. Kan Yesus sudah bilang, anak manusia duduk di sebelah kanan Bapa. Baru-baru ini ada Ibu Nani dari gereja Mahanaim itu dibawa Tuhan ke surga. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, aku akan menunjukkan kepadamu ruang tahta di mana Bapa ada. Lalu Tuhan Yesus membawa dia ke tahtanya Bapa. Di ruangan itu sunyi tapi penuh dengan kekudusan. Jadi tahta Bapa dengan tahta Yesus itu ada bedanya. Makanya guru-guru ya, jangan cuma bisanya mengajar umat, mentafsirkan ayat seenaknya, campur sana campur sini, kayak si Bililin, orang gila, ngajar Tuhan seenaknya. Tanyalah para nabi-nabi Tuhan supaya kau bisa mengerti bagaimana Tuhan itu ada. Siapa Yesus? Yesus itu firman. Firman itu anak kau panggil bapak pula. Aduh. Hormatilah ayah dan ibumu. Hormati bapakmu. Jangan bapakmu kau anggap diri kau. Aduh, lu ini bicara apa kah? Anak dipanggil bapak, bapak dipanggil anak. Udah kebalik-balik otaknya. Turunkan dulu dia tuh bising. Jadi begini ya, Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Yesuslah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Yesus dan untuk Yesus. Termasuk singgasana yang dikatakan siapa ini, si Luga ini, singgasana itu diciptakan oleh Yesus. Termasuk mereka-mereka yang berada di langit sana diciptakan oleh Yesus. Jikalau ada Bapa selain Yesus, berarti Bapa itu diciptakan oleh Yesus. Lalu bagaimana? Tunggu sebentar. Lalu bagaimana bisa yang menciptakan lebih rendah dibanding dengan yang diciptakan? Jikalau kamu mengatakan ada Bapa selain Yesus, ya, ada lagi Bapa yang tahta yang tertinggi Bapa, tahta yang tertinggi Bapa. Jikalau kamu mengatakan itu, Tuhan Yesus yang menciptakan itu. Segala sesuatu, singgasana, segala yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan, berarti semuanya diciptakan oleh Tuhan Yesus. Untuk Yesus, diciptakan oleh Yesus dan untuk Yesus. Lalu kamu mengatakan ada ilah lain di sana, berarti Yesus yang menciptakan. Lalu bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa Bapa yang lain itu lebih besar dibanding yang menciptakan? Apakah Bapa yang menciptakan? Tidak, Yesus yang menciptakan. Lalu bagaimana kamu bisa mengatakan yang menciptakan lebih kecil dibanding yang diciptakan? Aneh-aneh aja si Luga ini, mimpi kok dibawa. Kamu tuh terlalu menghayal, makanya kamu mimpi-mimpi yang aneh-aneh tentang surga. Bu Vina, coba naikkan Bang Luga lagi. Emang Naikkan lagi semua. Emang Luga ini penafsir mimpi. Tapi nggak boleh maki-maki ya. Kalau Sehingga apa maki-maki yang itu kamu bukan. mimpi bisa kamu pertanggungjawabkan. Bentar Bu Mai, Nggak ada maki-makian, nggak ada maki-makian, makin langsung kukik nanti. Bentar Bu Mai. Oke, Nabi Luga, selesaikan dulu narasinya Bang Luga. Nanti saya tanggapi sebentar ya. Pertanggungjawabkan itu ya, jangan asal ngomong ya, pertanggungjawabkan itu. Kamu bahas Tuhan maki-maki, kamu kayak bokur buta di sini. Nggak akan ada gunanya kalian kick, karena kalian nggak akan pernah bisa lari. Di kick juga nggak ada gunanya, pasti suatu saat ketemu juga. Jadi nggak usah di kick. Kenapa harus di kick? Kalau memang kita berani beriman, kita harus siap menghadapi badai. Ini baru ditekan sedikit udah ketakutan, nggak akan bisa lari. Lanjut Bang Luga. Pasti ketemu juga kok. Iya, jangan dibanding. Kan sudah jelas-jelas Yesus berkata. Tunggu sebentar, Saudara Luga, sebentar. Ketika Saudara Luga sudah selesai menjelaskan, udah ada titiknya. Oke, silakan yang lain. Gitu, persilakan yang lain. Lah kamu ngerecos terus kalau nggak diturunkan, ya jangan begitu doang juga. Oke, silakan. Ya, saya kan belum bisa bicara. Lanjut Bang Luga, lanjut. Saya kan kasih waktu kok. Saya setiap hari berdebat dengan Muslim, nggak seperti ini, baik-baik aja kok. Lanjut Bang Luga. Udah jutaan kali saya berdebat. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam Ibu Host. Selamat malam Pak Tom. Ya.
Ada Bang Luga, malam Bang Luga, Ibu Mai, Saya selamat bicara dulu malam. ya. Bang Ya. Superman. Ya, saya bicara dulu. Bang Luga dulu ngomong Bang Tom, bernarasi. Kayaknya Bang Tom ini lebih menghormat gini, Nabi Luga sudah daripada sangat Rasul jelas Billy ini. Bahaya ini ketika Bang Tom. Yesus dibaptis, kamu diam dulu. Aduh, ini orang lagi bicara ngomong lagi. Dilarang maki-maki. Tadi, oke, saya ulang ya. Maki-maki langsung tendang dari komal. Ya, Nabi tolong sejamana lebih diamankan tinggi dulu, saya Bos. dengan Luga. Diamankan dulu, saya bicara, diamankan. Bentar Bil, bentar Bil. Tuh, tolong disuruh diam dulu. Aku lagi bicara. Jangan lupa gelarku Rasul, jangan lupa. Oke ya, saya bicara dulu. Iya, diamlah dulu kau. Jadi gini ya. Bila Rasul Billy diam, jangan kau bisa sebut. Ya kau sudah sembarangan. jelas kan. Yesus. Bil, Aduh, nih orang ketakutan banget sih. Ini biarlah ini Kenapa sih perdebatan harus ketakutan? Bil, biarlah ini perdebatan antar nabi Bil. Kau tenang saja dulu situ. Oh iya, silakan. Kalau memang nggak takut diam. Kalau diam dulu. Ya jadi gini. Kan ya Bapak kan udah suaranya dari surga 2 kali. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Lalu datang manusia-manusia di bumi, pasukan Wanes. Dibilanglah ke Yesus, enggak, itu kan anakmu, itu bapakku. Padahal Bapak di surga udah bilang, inilah anakku. Lalu Wanes teriak, bukan, itu bapakku. Aku ini yang bapak, bukan anakku yang bapak. Enggak, kau yang bapak. Dipelintir-pelintirlah ayat. Memang ada Oke, dialog seperti itu ayatnya ya. Memang ada dialog seperti itu. Diam dulu Aku kau, bapak, nanti kita kasih aku waktu buat anak. kau. Aduh. Biar ini perdebatan antar nabi. Rasul Musa ikut. Biar nabi lawan nabi saja yang berdebat di sini. Nabi Luga sama Nabi Tolong siapa? lah, diamankan dulu. Lanjut. Disuruh diam dulu. Nanti karena nggak akan bisa lari. Bentar, Nggak di darat, nggak di itu kita kejar sampai ke yang kubur. Tenang aja. Makanya diam karena kalian nggak akan pernah bisa lari. Tenang aja. Terus yang kedua gini. Bu Vina, nanti saya turun dulu, saya ganti akun dulu ya, bersetara dengan Nabi Luga ini ya. Saya ganti akun dulu. Oke, yang kedua ya. Kita itu perlu mendengarkan para nabi karena para nabi inilah yang punya akses langsung ke Bapa dan ke tahta yang maha kuasa. Kalau para guru dia cuma baca Alkitab di tafsir kira-kira mana yang cocok, yang mana yang sesuai dengan hatinya. Makanya guru dengan nabi harus bekerja sama. Guru nabi tujuannya menanya langsung ke surga, apakah Bapak ini, apakah yang ini anak. Nah, sudah banyak nabi-nabi Tuhan yang ke surga, sudah semua mengatakan sama, Bapak dengan anak itu beda. Seperti Mary Catherine Baxter, Rick Joyner, Ricardo Sid, semua ke tahta Bapak semuanya. Yang baru-baru ini ada orang kasih namanya Bu Nani. Tahta Bapak dengan tahta itu beda. Kalau tahta Bapak ada pelanginya, Wahyu 4 ayat 5. Wahyu 4 ayat 5, dan aku melihat seorang duduk di atas tahta, itu Bapa. Kalau Roh Kudus itu 7 obor. Masa 7 obor juga dibilang Bapa? Gitu loh. Nah, dari situ kita mengetahui bahwa Yesus itu adalah, kalau memang Yesus itu Bapa, siapa mamanya? Kan bingung lagi nanti. Kalau Yesus Bapa, siapa istrinya? Siapa anaknya? Masa semua Yesus jadi bapak jadi gitu. Yesus itu anak, Bapak itu bapaknya, Roh Kudus mamanya. Jelas kan? Ada mamanya, ada bapaknya, ada anaknya. Itu baru sempurna namanya. Kalau cuma bapak, siapa istrinya? Siapa anaknya? Udah lah, mampus ya. Itu udah gabrul itu Bang. Itulah namanya yang gabrul. Oke Bang Itu Luga. bukan gabrul, ucap dengerin. Makanya lu ke surga biar lu tahu. Itu bukan gabrul. Sebentar Bu Mai. Kok gabrul sih? Bang Luga, Terus Roh Kudus siapanya itu tanya? Roh Kudus siapanya? Bang Tom, sebentar. Kalau Yesus anaknya, Roh Kudus siapanya? Pembantunya. Bang Luga. Saya Oh, gabrul sih, makanya lu jangan kebanyakan ngelem. Iya, Bang Luga. Bang Luga. Luga ngelantur. Oke, silakan dibantah aja dulu. Roh Kudus. Roh Kudus. Lama nyembah saya, tahan dulu. Silakan. Bang Luga. Yesus.
bentar Bu Mai. Bang Luga, saya ada pertanyaan Bang Luga. Begini Bang Luga. Kalau di tahta, kalau itu ada dua tahta di surga itu, tahta hala dengan tahta anak, tahta bapa dengan tahta anak. Berarti ada dua dong yang memerintah nanti di surga. Bang Luga, berarti ada dua yang memerintah itu namanya raja, king of king, yang memutuskan dan yang melaksanakan, mengeksekusi itu namanya raja. Bapak itu dialah yang memberikan arahan, ide, hanya ide dan arahan. Berarti dengan kata lain Bang Luga Ide dan arahan itu dari Bapak. berarti Bang Luga katakan berarti nanti ada dua berarti di surga nanti. Ada dua orang yang bertahta. Kayak Dua tadi kan, tahta, jam- ada dua tahta. Kenapa ada dua tahta? Begini. Iya, dua tahta. Tahtanya Yesus itu adalah tahta manusia. Saya paham. Sebentar. Bilang gantian dulu bicaranya, Ada dua tahta. gantian. Aduh, nih anak. Ada dua tahta di surga, ya kan? Tahtanya Bapa dan tahtanya anak. Berarti ada dua orang dong yang duduk di tahta nanti di surga. Betul. Iya. Ada dua Tuhan, tahta, bukan ada dua orang. Tuhan. Berarti bisa dibilang nanti Bapak itu kerjanya cuma nyuruh yang tukang eksekusi Yesus gitu. Makanya kamu diam dulu. Berarti dengan kata lain Abang Kamu mengatakan jangan Yesus itu ngomong terus. Kalau kamu mau dapat pengertian, kamu diam dulu. Tuhan Yesus Jangan pasti nanya terus. iya. Berarti dengan kata lain Tuhan Yesus itu tukang suruh, TS-nya. Memang Belum pernah ke surga. juga Bang Luga, Semua orang sopan juga dikit kalau lah. dalam mimpi Ngomong. bisa di apa, pergi ke surga ataupun memperlihatkan neraka, tetapi itu mimpi nggak bisa kita Bentar, Bu pertanggungjawabkan. Mai, Bu Mai, sebentar. Ini masih Nggak belum pernah nggak ke surga? Kamu pernah nggak ke surga? Bu Mai, ini masih belum Pernah nggak ke selesai. surga? Pernah dalam mimpi, tapi nggak seperti yang kamu bilang, dan itu mimpi. Siapa yang dapat Sudah. menafsirkan? Oh, Bu Mai, bentar Bu Mai. Bentar di sini kita masih aku masih mempertanyakan tentang Yesus itu tukang suruh. baru mimpi aja udah ribut. Harus Orang udah dipertanyakan. 10 kali ke surga. Ya bentar Bu Mai. Ya, silakan. Yesus itu tukang suruhnya Oke, Bapak. saya kasih waktu 2 menit ya. 2 menit kau ngoceh, baru nanti kita gantian biar aku kasih kesempatan bicara. Silakan. Berarti Ngoceh lah kau. Berarti kalau di surga itu nanti ada dua tahta, dua tahta. Berarti ada dua yang duduk di tahta itu. Abang bilang iya. Terus Abang katakan yang tukang eksekusi itu raja. Bapak itu hanya memberikan arahan. Berarti dengan kata lain Abang mengatakan Yesus itu tukang suruhnya Bapak, TS-nya, tukang suruh. Kalau kami bilang. Terus Bapak cuma duduk di tahta. Yesus, kau ke sana, kau ngapain ini? Udah Kau belum ngapain itu? bicaranya. Begitu Bang jadi. Ya, kutanya udah belum bicaranya. Lanjut Bang Lugi, lanjut. Lu Tina, lu tuh baru datang di dunia debat. Lu belum kenal siapa-siapa di dunia debat. Gua udah kenal Moko Ginta dengan debater senior di seluruh Indonesia. Lu gak usah ketawa, lu tuh anak baru, nggak tahu apa-apa lo. Baru digertak sama si Samuel, sama si Billy, lo ciut. Oke, sekarang gue jawab ya. Kan saya bilang Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu adalah satu. Bapa itu bapaknya, Yesus anaknya. Kalau ada bapaknya, ada anaknya, berarti ada ibunya. Ibunya siapa? Oke, kalau Roh Kudus bukan ibunya, lalu ibunya Yesus siapa? Siapa coba? Kan bukan Roh Kudus Bang. Nggak tahu Roh Kudus nih siapanya nih. Mungkin pembantunya kali. Roh Kudus siapanya nih? Yesus kan anaknya, ibunya siapa? Coba jawab, siapa coba? Sakit perut banget. Karena manusia yang menciptakan Adam itu laki perempuan, suami istri. Dikatakan bahwa Tuhan menciptakan Adam dan Hawa itu menurut gambarnya. Kalau Adam dan Hawa adalah suami istri, berarti di sorga juga sama karena menurut rupa dan gambarnya. Nah sekarang di sorga kita lihat apakah sama? Ada bapaknya, ada anaknya, ibunya siapa coba? Pasti nggak bisa jawab. Sampai mapus juga lu nggak bisa jawab. Sudah. Lutfina. Coba jawab. Sudah gantian, sebentar Billy. Siapa ibunya? Sebentar, oke. Oh, jadi Sudah. sudah punya ibu gitu. Iya, Sudah. gimana? Lutfina ibunya. Udah pada gila emang. Punya bapak tapi nggak punya ibu. Sudah. Kan lu bilang bapak-bapak. Emang bapak lu duda apa? Orang memang nggak Udah, ada udah. Oh jadi tuan lo nih duda ya? Cuma ada bapaknya nggak ada mamanya. Lalu kamu ngapain Oh ngomong selamat dengan punya baik, tuan dengan duda. baik? Bentar. Saya sudah lu. Jadi gini, mulai besok lu bilang begini. Saya mau tanya. Tuhan kami ini duda.
Balik ini. Tuhan kami ini duda karena nggak punya istri. Gantian dong lu ga. Sekarang giliran saya dong. Kau Jadi gini, kesimpulannya adalah ternyata ajaran Rohani adalah Tuhan duda karena ada bapaknya nggak ada ibunya. gantian Kurang kan? ajar ajaran duda emang. Sudah Cocok gantian. sama si Billy yang duda. Makanya memang Oke, Kak, silakan umat duda, umat duda, yang Tuhan duda, silakan. sendiri. Bu Mai, bentar. Tuhan duda. Ada bapak tapi nggak ada emaknya, berarti duda. Silakan. Iya, bentar dulu ah. Bu Lurvina coba Tuhan duda emang ajaran duda kayak si Bu Bima Lurvina duda. coba buka Mazmur 110 ayat 1. Yesus itu kan bapaknya, terus kalian nggak punya mama. Waduh, mah kalian siapa sih? Sekarang gua udah setengah jam ngomong ngoceh, gantian dong. Mazmur 110 Ya udah. Ayat 1. Ya udah. Mazmur Daud, penobatan Raja Imam, Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Iya, jadi Luga, kenapa dibilang Yesus itu duduk di sebelah kanan tahta Allah? Itu diambil dari literasi itu, bahwasanya tahtanya Daud itu di sebelah kanannya bait suci. Bait suci itu tempatnya Tuhan itu sendiri. Jadi jangan kau katakan di surga itu nanti ada dua yang duduk di tahta. Itu maksud dari Yang saya tanya mamanya siapa? Astagfirullah. Cuma bapak-bapak doang nggak ada emaknya, siapa mamanya? Apa udah meninggal apa udah duda Tuhannya? Luga ini Itu yang Kristen mau apa tanya. non Kristen sih? Panas. Gantian Bang Luga, gantian. Terus yang menciptakan bapaknya Habis siapa Luga? perpuluhannya. Serenda, Luga ini Kristen apa non Kristen? Takut habis perpuluhannya Silakan. ini. Masalahnya nggak ada Makanya dia emaknya bocah berarti terus. duda. Silakan. Kejang. Kasih kesempatan dong orang ngomong. Oh, tuannya udah cerai. Jadi bapaknya udah cerai, Jessica mamanya nggak ada. Oh, Kejang, berarti anak aku bawa data kejang. Silakan. Iya, Bang, perasaan nanti juga ada yang transfer Silakan. perpuluhan kok. Sabar Bang. Lanjut, Bang. pertanyaanku Ya. tadi belum dijawab sampai sekarang. Ya kan? Tadi aku mau mempertanyakan Ya, hal yang masalahnya kan mamanya udah kehilangan nih. Ada kan mamanya hilang coba. Luga. Apa memang duda Tuhan apa gimana coba? Luga, sosmed ini bukan punya keluargamu, dia suka-sukamu. Kalau orang ngomong kau dengar. Sosmed ini bukan punya keluarga. Tiba-tiba gue dapat hikmat Tuhan bilang coba bilang ke mereka kalau Tuhan mereka duda. Bener duda. Ada bapaknya tapi nggak ada emaknya duda ini. Iya, Luga. Udah cerai kayaknya bapaknya. Bapaknya udah cerai. Sosmed ini bukan punya Tapi bapak. bininya kabur. Jadi kalau orang ngomong kau hargai. Silakan. Gimana kamu dihargai kalau Ya udah, orang lagi ngomong kau ngerocos? Di situ kok kamu mempertontonkan kebodohanmu dengan kata Ya lain. udah cepetan. Di mana Iya. emaknya? Di mana maknya? Mak kau Ya lagi udah mana? emaknya di mana? Aku pertanyaanku sampai sekarang belum kau singgung. Belum ada tersinggung pertanyaanku dari Kan tadi. bilang Yesus bapak. Yesus Ya, bapak kau. Lalu mama kau kemana? Kau nggak punya mama. Tinggal Kasih dulu Ya. koin itu Bang Luga, Silakan. biar diam dia. Kasih koin biar diam dia. Itu caranya debat. Ya, jadi dari sini kita lihat siapa yang nggak punya ilmu, Ya, yang juga katanya nih, Siwan, sudah kurang ajar. sudah katanya dibawa ke surga, nggak tahu aku surga mana. Sementara aku memberi data itu tentang pernyataan dia katakan nanti Yesus itu duduk sebelah kanan Allah, berarti ada dua tahta. Kan dari situ kan nampak kebodohannya kelihatan. Dan aku kasih data itu dia ngerocos. Terus dia bilang lagi, kau ini masih baru, kau ini masih Luga. Aku sudah kenal kau itu dari dulu, dari 3 tahun yang lalu. Sampai kau pun dulu bermasalah dipukul, saya juga tahu itu cerita. Kau jawab aja pertanyaanku. Kau bilang Yesus bapakmu. Lalu kalau ada bapakmu, makmu mana? Kau nggak punya mama. Yes. Kurang ajar. Kelamaan kau jawab. Cepetan. Jawab. Pertanyaanku nggak kau jawab sampai Mamamu sekarang. kemana? Aduh, pertanyaanku nggak kau jawab sampai sekarang. Bapakmu nggak ada. Hah? Pertanyaanku di mana? Cemana kau bilang Tuhan punya bapak, punya istri coba? Kau pikir itu FAV itu punya alat kelamin koncet? Di mana? Sebentar ya. Aku nambung Di dalam Alkitab ya. Ya, sebentar gini ya. Di dalam Alkitab kan Tanggung jawabkan itu ya. Luga umat Tuhan itu dibilang mempelai Tulangnya. Siapa tulangnya?
Sebentar ya, gantian dulu. Kau pikir Di dalam Alkitab dikatakan kita itu mempelainya, calon istrinya Tuhan Yesus. Kita ini dibilang mempelainya. Masa kita istrinya, masa bapaknya kawin sama anaknya, kan nggak pas. Kita kan mempelai Kristus. Mempelai 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bonyok. Jadi kita itu digambarkan mempelai. Kita ini mempelainya Yesus. Masa bapak kita mengawini anaknya? Terlalu gila. Datanya mana, Lugas? Coba. Mana ada bapak ngawinin anak? Lugas Tambunan. Datanya mana? Datanya mana coba? Aduh, udah Ini makin ajaran. ngawur nih, Luga ini udah makin ngawur. Masa mempelainya Mampus mau lah. bapaknya mau ngawinin mempelainya? Mana ada bapak ngawinin anak? Orang gila ya, Bang. luga maknya Yesus itu Datangnya sudah adalah bapaknya, mama mau kemana? Ini rumah tangga berantakan nih, orang gila nih. Memang biasanya orang gila nggak mengakui dia gila. Masalahnya begini, kita ini kan dianggap mempelai Kristus. Masa mempelai Kristus yang ngawinin bapaknya? Nggak mungkin bapak ngawinin mempelai. Kita kan mempelai Kristus, istrinya, calon istrinya Tuhan Yesus. Nah masa kita mau dikawinin sama bapak kandung kita ini tuh? Saudara, Borjong. itu Siti Naroganda itu. Siti Naroganda sepaham denganmu, betul katanya. koncet. Luga koncet. Kau bayangkan Karena coba. kan Siti ini kan Bentar, Tritunggal Bu juga, Mai. jadi sama paham mereka. Bu Mai. Iya makanya kan Bapaknya, sudah bilang, anaknya. ketika kalian Yesus kalian panggil bapak, mama kalian siapa? Apakah kalian bapak kalian udah jadi duda Aduh. sehingga kalian nggak punya mama? Bilang kapan cerainya? Orang Tidak. sama nggak pernah kelihatan, Dengarin, nggak ada tidak. bapaknya, nggak ada mamanya, gimana gitu? Iya, jadi luga maknya itu buru tambunan. Jadi kau itu tulangnya. Oh jadi jadi mama kau bertambunan. Gila. Masa Yesus katanya bapaknya kawin sama boru tambunan, ini udah ajaran gila ini memang. Ajaran mana sini memang ajaran tai lama-lama. Berarti ini gara-gara si Samuel ya. Si Samuel, si Billy, si Teo. Luga, Ini bayangin tiga orang coba. gila sebenarnya. Luga bayangin coba nanti di surga Yesus manggil kau tulang luga katanya. Memang payah, memang Tritunggal ini susah. Oke. Jadi Pertama, Macam-macam. Yesus itu bapak. Luga. Yesus itu bapak. Macam-macam Lalu ditanya, sebenarnya. mama kita. Sabar Luga. Kamu ini ngaco sekali kamu dalam pengajaran. Oke. Jadi kenapa Tuhan itu dipanggil Bapa ya? Tidak. Karena diam Bapak dulu, kami Luga. udah cerai. Diam dulu Luga. Ya Yesus kan bapakmu, mamaku siapa? Luga, sabar Entar kau bilang Luga. kami mempelai, berlalu bapakmu ngawinin kau. Luga. Jadi Yesus sama Ini kau yang merlah di ya. bawah ini mengatakan Tritunggal Alkitabiah itu Tritunggal yang dijelaskan si saudara Luga itu. Elohim setan itu penuh di atas, belum bisa Tidak. belum bisa naik. Ada bapaknya, ada anaknya, ada ibunya. Woi, Oke. dari tadi gua Penuh di ngomong atas, gak brother. dijawab-jawab. Cuman Belum kau bisa mau naik. itu. Oke, sabar dulu. Dari tadi gua bicara udah 5 jam gak disapa-sapa. Sabar. Jadi begitu teman-teman. Udah ya. turunin aja nih Bang Luga ini. Terlalu ini. Enggak salah kalau kita. Iya turun, ya Nggak ada mohon yang maaf sesuai ya. Alkitab dia ngomong. Ya, udah Malah selesai menghujat. lagi itu. Udah terlalu ngawur. Jadi memang jadi dalam menghujat dalam itu dari Itu tadi. itu saudara sebentar, itu saudara Siti Naroganda itu. Saya panas. ini teman-teman ya. Kenapa disebut Allah Bapa? Karena kenapa disebut anak? Tentunya karena ada Allah Bapa, ada bapaknya. Maka disebut anak Allah karena ada bapaknya. Jadi orang bangsa Israel tidak mengenal terminologi begitu di dalam penyebutan Allah Bapa, dalam penyebutan Bapa kepada Yotevave. Jadi kenapa Yotevave dipanggil Bapa? Karena Bapa itu adalah apa? Sebagai sumber. Contoh ya, Abraham itu adalah bapa segala bangsa. Jadi bangsa-bangsa sumbernya dari Abraham. Makanya dia dipanggil juga bapa segala bangsa. Sumber kebohongan itu juga dari iblis. Makanya iblis juga dipanggil bapa pendusta. Jadi kata bapa itu bukan karena ada anaknya. Ini ya memang kita nggak bisa pungkiri ya, pemahaman daripada Tritunggal ini memang cacat. Tapi memang iklan mereka luar biasa dengan sabunnya itu. Gabu sabunnya luar biasa. Jadi pemahaman kata Bapak itu bukan karena ada anaknya, tetapi kata Bapak itu sebagai apa? Nilai sebagai sang sumber.
yang mengadakan. Itu di dalam dalam Kejadian 3 ayat 13, Yotefave sendiri menyatakan bahwa dia adalah Bapa. Narasinya udah Dia Tritunggal. aneh-aneh kulihat. Jadi sebenarnya gini. Makanya tadi dia sebentar, makanya tadi dia sepaham dengan si Tina Aroganda. Tina Aroganda itu kan Tritunggal, dia suka membidatkan apa itu Odes lah katanya itu. Apa lah itu dia bilang. Ini loh, Kak. Jadi Dia ngambilnya lagi Kalau kayak Tina itu nggak jelas Tuhannya siapa. jadi begini. Jadi dia itu bingung tentang yang dia katakan bahwasannya Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah. Jadi di sebelah kanan Bapa. Jadi dia pikir di surga itu tahtanya ada dua. Sementara Ray, itu Kristen ke Islam, Ray. Ray, sementara itu merujuk pada Mazmur 110 ayat 1, yang dimana itu dipercaya bahwasanya itu nubuatan untuk Mesias. Jadi sebenarnya statement-statement yang dikeluarkan si Luga itu enggak bisa diperkuat karena dia tidak bisa membantah dataku dan menjawab pertanyaanku. Jadi dia itu hanya cuma merocongor dan merocos. Begitu. Jadi pemahaman seperti itu jujur saja saya itu tertunggal. Cuman saya lihat tadi ini tertunggal macam apa yang dia pakai. Kok beda dengan pemahamanku yang ku tahu begitu. Ini ada berada masuk ini pakai nama apa lagi dia ini, nggak jelas juga ini. Jadi Nabi Senja ini Tritunggal juga. Saya tertunggal, cuman iya sebenarnya, tapi saya lihat pemahaman dia itu sudah melenceng dari ketunggalan itu. Elohim setan ini. Oh. Jadi Bapa itu bukan Yesus Kristus. Shalom. Kalau kita bahas di sini nanti kita ribut, Bang. Saya tidak pernah menyerang. Loh, nggak apa-apa, menyerang juga nggak apa-apa. Yang kita mau sampaikan sini kan bukan serang menyerang, tapi kebenaran firman Tuhan. Ya, Kalau Bapak itu saling kalau menyerang. Bapak itu bukan Yesus Kristus, itu sama dengan orang itu mengatakan Yesus Kristus itu bukan Allah, bukan Sang Pencipta. Maksud saya seperti ini, saya tidak pernah menyerang denom Anda atau doktrin Anda, pemahaman Anda. Anda jangan serang pemahaman saya. Ini nggak ada masalah dengan denom doktrin. Ini masalahnya kebenaran firman Tuhan. Kalau saya Yesus katakan Kristus itu siapa kalau bukan Allah Bapa itu? katakan itu gitu. berbeda, itu gimana menurutmu? Berarti kan siapa Allah Bapa itu? Pertanyaan berikutnya. Kita mau dijotos di sini soal itu. Iya, saya paling nggak suka. adu jotos. Saya paling Ini suka kebenaran kalau firman pemahaman saya Tuhan. itu. Maksud saya begini, kalau Anda Bagaimana anda mau ngajarin Luga, sedangkan Anda sendiri diajak diskusi nggak bisa ngobrol. masalahnya sebagai itu pemahamannya sudah salah. Masih dia bilang surga tahtanya ada dua. Loh, bagaimana Anda bilang Luga salah, sedangkan Anda tidak bisa diajak ngobrol? Enggak, tertunggal itu tidak pernah mengatakan di surga itu tahtanya ada dua. Tahtanya itu satu. Ya, sekarang Allah Bapa itu siapa kalau bukan Tuhan Yesus? Jelaskan dulu. Coba dulu Bang Ton, coba tolong jelaskan. Kan Allah Bapa itu Yesus Kristus. Kalau kamu bilang Allah Bapa itu bukan Yesus Kristus, jadi siapa Allah Bapa itu? Alasannya kenapa kau mengatakan Allah Bapa itu Yesus? Karena memang begitu faktanya. Sekarang kamu yang jawab. Alasannya kenapa? Sekarang kamu yang jawab. Kamu kok terlalu banyak nanya. Faktanya memang begitu. Sekarang kamu yang jawab. Karena Yesus itu adalah sang sumber. Sama aja kamu dengan Luga. Kamu itu banyak komplain Luga, padahal kamu sama dengan dia. Apa bedanya kamu dan Luga? Nggak bisa diajak ngobrol. Saya tidak pernah mengatakan di surga itu tahtanya ada dua. Nah, sekarang kalau Allah Bapa itu bukan Yesus, siapa Allah Bapa itu? Sekarang Yud-Heh-Vavhe itu sendiri. Nah, berarti Yud-Heh-Vavhe bukan Yesus Kristus? Bukan. Hah? Bukan, kenapa? Bukan. Berarti masih mending si Luga. Bukan, itu SSY kalau seperti itu. SSY itu saksi-saksi Yehova itu mengakui bahwa Yehova itu Bapa, Yesus Kristus itu bukan Yehova. Tapi jadi kamu sebenarnya bukan Tritunggal, kamu ini saksi Yehova. Tapi saksi Yehova mengatakan Yesus itu hanya sekedar nabi, bukan Tuhan. Kata siapa? SSY mengatakan Tuhan Yesus itu Allah kecil. Nah, gimana dong coba? Iya, Allah kecil, Allah besar, tapi dia juga Allah. Kamu ngaku Tritunggal. Terus? Jadi memang mereka sudah. Kamu tobat, nggak beda jauh kamu dengan
Luga, apa sih Kenapa? masalah dan Luga sama? Kulihat. Salah saya di mana? Kau jelaskan dulu kesalahan saya di Oke, mana. oke, oke. Lo kamu merendahkan Nggak Tuhan sama, Yesus. Bentar, Bil, kayak Sebentar Pak Tom, nggak sama dengan Luga. Luga lebih jelas, Luga itu lebih jujur dibanding saudara kita siapa ini, si Nabi ini. enggak Bil, Nah, Bil. ini lebih Iya. berbohong. Saya merasa Tiga tapi Banyak satu. bohongnya ini kalau Nabi Bil, Senja. saya- Nah, kalau si Luga terancam di jujur sini. di atas pahamnya. Saya merasa terancam di sini, Bil. Oke, oke. Soalnya saya udah mulai diserang di sini. Saya jelaskan dulu ya. Artinya Saya bu- memang kamu pegang suatu hal yang bukan kebenaran, bukan masalah terancam. Kamu yang Nah, merasa dia mulai merasa dia minder. pelan-pelan Karena yang kamu pegang bukan kebenaran. Pak Tom, Ya, lanjut. Temanmu kayak gini. Ah. dia mulai belajar pelan-pelan dulu. Kita rubah dia dulu, convert pelan-pelan dulu dia, supaya dia tidak seperti ini. Kita jelaskan dulu ayat ini ya. Ya, ini buat saudara-saudara Tritunggal semua, supaya mereka. Kenapa aku bilang Tritunggal itu ajaran setan? Karena memang di luar ajaran Alkitab adalah ajaran setan, dan pengikut Tritunggal itu banyak bohong, karena setan adalah bapa segala pembohong. Oke, kita angkat dari kata 1 Yohanes 2:22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Ya, ini diperhatikan ya orang-orang Tritunggal ya. Kristus itu apa artinya? Kita buka ayatnya terus, kita gali terus. Ya, Kristus itu artinya apa? Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang di atas segala sesuatu. Ini adalah Mesias ya. Pertanyaannya, ada berapa Allah yang harus kita puji? 1 Korintus 8 ayat 6 mengatakan apa? Bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Jadi, kalau ada yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu bukanlah Bapa, artinya dia menyangkal bahwa Tuhan Yesus itu bukanlah Kristus, baik Bapa maupun anak. Antikris. Itu susunan itu yang menyatakan itu adalah ayat Alkitab. Nggak bisa dibantah. Nah, bagaimana ya untuk saudara-saudara Tritunggal kalau tidak mau berubah? Anda akan dinyatakan antikris oleh Alkitab.